Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Muizatul Islamiyah, mahasiswa pasca sarjana pendidikan fisika UM. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan karakteristik penelitian kuantitatif eksperimental, di mana mata kuliah ini yaitu mata kuliah penelitian kuantitatif. Yang pertama tentang sejarah. Sejarah penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan masuk sebagai sebuah disiplin ilmu masih termasuk agak muda, usianya kurang dari 90 tahun. Sebelum adanya kemajuan dalam pengembangan penelitian pendidikan, dibutuhkan alat-alat ilmiah guna mengukur variabel-variabel yang menarik. Kemudian sejarah penelitian dari yang pertama yaitu oleh Sir Francis Galton pada tahun 1822 sampai 1911 yang menyelidiki berbagai perbedaan individual di tengah kehidupan masyarakat. Kemudian pada tahun 1879 Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi eksperimental yang pertama di Leipzig, Jerman. Kemudian Joseph Mayer Rice tahun 1857 sampai 1934 dikenal sebagai sosok perintis dalam gerakan penelitian pendidikan, di mana ia menerbitkan dua tulisannya pada tahun 1897 berisi laporan penyelidikannya tentang hasil belajar mengeja atau spelling anak-anak sekolah di Amerika Serikat. Kemudian periode 1900 sampai 1920 adalah masa eksplorasi dan pengembangan alat pengukur yang diperlukan para peneliti. Kemudian pada tahun 1905 Alfred Binet menerbitkan skala kecerdasan praktis pertama yang dibutuhkan di negerinya kala itu. Kemudian Edward L. Thorndike menerbitkan skala tulisan tangannya pada tahun 1910 yang disebut sebagai alat pertama yang diterapkan secara ilmiah untuk mengukur hasil pendidikan. Kemudian pada 1920 diperoleh tes-tes individu atau kelompok untuk mengukur kecerdasan verbal dan non-verbal. Periode 1920 sampai 1945 adalah masa perkembangan yang pesat dalam penelitian pendidikan. Jumlah alat pengukur yang tersedia bagi para peneliti bertambah pesat pada masa itu. Kemudian, studi dengan dukungan bantuan Asosiasi Pendidikan Progresif dilaksanakan pada tahun 1930-an. Kemudian penelitian di bidang pendidikan sebenarnya terjadi pada tahun 1955 sewaktu Fisher mengembangkan statistik variabel berganda. Kemudian yang kedua yaitu definisi. Definisi yang pertama tentang penelitian kuantitatif, di mana metode penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian ilmiah yang menggunakan data kuantitatif sebagai fokus utama untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian kuantitatif di bidang pendidikan yakni suatu desain penelitian di bidang pendidikan yang bersifat objektif, mencakup pengumpulan dan analisis data kuantitatif serta menggunakan metode pengujian statistik. Sementara penelitian eksperimen sendiri yakni metode penelitian ilmiah yang dilakukan dengan merancang situasi atau kondisi tertentu untuk mengukur pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain. Metode ini sering digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk mempelajari hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik. Nah, karakteristik dari eksperimental dan penelitian eksperimental dan non eksperimental ini dilihat dari tujuan, rancangan penelitian, objek penelitian, perlakuan, mengontrol atau mengendalikan, dan pengamatan. Dimana pada tujuan pada penelitian eksperimental itu untuk mengetahui pengaruh pemberian suatu perlakuan atau treatment terhadap suatu penelitian. Sedangkan non eksperimental mengetahui dampak, tingkatan, ataupun hubungan sebab akibat antar variabel bebas dan terikat. Rancangan penelitian pada eksperimental disusun peneliti sebelum penelitian berlangsung berdasarkan hipotesis. Sedangkan pada non eksperimental disusun peneliti sebelum penelitian berlangsung berdasarkan hipotesis. Sama untuk ini. Dan objek penelitian eksperimental itu ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sedangkan non eksperimental tidak ada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Kemudian perlakuannya
pada eksperimental terdapat variabel bebas yang dikondisikan sebagai bentuk perlakuan, sedangkan non-eksperimental tidak ada perlakuan pada variabel bebas. Variabel bebas sudah terjadi sebelum adanya penelitian. Variabel diukur secara intensif dalam lingkungan nyata. Kemudian mengontrol atau mengendalikan pada penelitian eksperimental semua variabel kecuali variabel terikat. Sedangkan pada non-eksperimental tidak dapat mengontrol atau mengendalikan variabel. Kemudian pengamatan ataupun pengukuran. Pada eksperimental terdapat pengamatan atau pengukuran terhadap variabel terikat sebagai efek variabel bebas. Sedangkan non-eksperimental terdapat pengamatan atau pengukuran dampak tingkatan hubungan atau hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, jenis penelitian eksperimen sendiri dibagi menjadi 3, yaitu murni, semu, dan lemah. Eksperimen murni ataupun true eksperimental itu pengujian variabel bebas dan variabel terikat dilakukan terhadap sampel kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sedangkan eksperimen semu atau kuasi merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan khususnya di bidang sosial maupun pendidikan. Kemudian eksperimental lemah atau pre-eksperimental adalah eksperimen yang hanya melibatkan satu kelompok dan tidak ada kelompok pembanding ataupun kelompok kontrol. Nah, karakteristik penelitian eksperimental sendiri itu ada 5. Yang pertama, sedikitnya 2 kelompok yang terdiri dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang kedua, menggunakan kelompok kontrol sebagai dasar untuk membandingkan dengan kelompok yang diberi perlakuan. Yang ketiga, adanya pengukuran atau observasi terhadap variabel-variabel terikat dan ada satu variabel bebas yang dimanipulasi. Kemudian harus mempertimbangkan kesohihan dalam validitas internal. Kemudian harus mempertimbangkan kesohihan keluar atau validitas eksternal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan ataupun saran dan kritik, silakan menuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.